Puji Tuhan, selamat malam jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita masih disempatkan Tuhan lagi untuk beribadah pada malam hari ini. Namun sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Sekali lagi Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat saya. Haleluya. Yesus baik, baik buat saya. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Sorgawi, kami bersyukur, berterima kasih. Suatu kesempatan yang indah. Yang Tuhan bisa beri kesempatan bagi kami umat Tuhan untuk beribadah kepada-Mu. Kami boleh dikuatkan lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Biar tuntun kami, Roh Kudus kuasai kami. Pakai hamba-Mu, hamba-Mu hanya sebagai alat. Engkaulah yang empunya firman. Berfirmanlah Tuhan, hati kami terbuka dengan rasa syukur dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Saya ambil di dalam kitab Hosea 6 ayat 3. Sekali lagi Hosea 6 ayat 3. Firman Tuhan berkata, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada musim, kami ulangi, seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang kita baru dengar ini, saya memberi satu topik, itu mari kita membangun relasi dengan Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah dengar, ini satu ajakan Tuhan. Mari mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Kenapa kita harus berusaha sungguh-sungguh? Karena Dia yang telah membebaskan dari dosa dan membangkitkan kita semua dalam segala hal. Karena kuasa kebangkitan itu yang terus harus bergema di dalam kehidupan kita orang percaya. Ini adalah karya kasih Kristus. Ini adalah kabar baik atau berita terbaik sepanjang masa. Menggemparkan dunia. Ya. Berita terbesar. Berita ini jangan kita samakan dengan perkembangan yang terjadi seperti pada virus corona atau COVID-19. Karena kebangkitan Kristus itu akan berlangsung sepanjang masa. Ini satu berita sukacita. Ini akan mengubah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Dan ini adalah berita up to date. Dari masa ke masa. Tidak pernah pudar.
Karena kuasa kebangkitan itu yang akan menghidupkan kita, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Satu pengharapan ya Tuhan buat kita untuk mari kita mengenal, memiliki Yesus dalam hidup kita, supaya hidup kita boleh berkenan kepada Tuhan. Hidup kita berada di dalam jalan yang benar. Kita berada di dalam dimensinya Tuhan. Bagaimana caranya? Mari kita akan mengubah cara hidup kita. Mari kita tetap jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan ingin harapkan di dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, karena karya Tuhan di dalam kehidupan kita sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Situasi yang sedang kita alami saat-saat ini, ya, ketika kita ada di dalam Tuhan, ketika kita ada di dalam dimensinya Tuhan, maka kita akan berada di dalam tempat areanya Tuhan. Kita nggak perlu takut. Karena ketika kita ada di dalam dimensinya Tuhan, maka kita ada kekuatan ya untuk menghadapi situasi yang sedang kita alami. Daniel 11 ayat 32 bagian B dikatakan bahwa tetapi umat yang mengenal Allah akan tetap kuat. Artinya tidak lemah, tidak goyah, tidak bimbang, dan akan bertindak. Nah, ini satu pengharapan bagi kita. Karena itu, mari kita bangun relasi dengan Tuhan. Caranya tentu kita harus berubah. Ya, harus ada pembaharuan di dalam budimu. Ini ciri-ciri orang yang sudah mengenal Tuhan, yang akan menuntun hidup kita dalam segala musim hidup yang kita jalani. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergunakanlah waktu yang Tuhan beri bagi kita. Karena masa hidup kita 70 tahun. Kalau nggak sampai, kapan lagi kita mau pergunakan waktu? Ya. Sebab itu firman Tuhan selalu mengingatkan kita, kalau orang kuat, ya. Firman Tuhan bilang, jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu hidup kita jangan takabur dengan keberadaan kita. Hidup kita ini jangan sombong, ya. Sebab orang yang mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Kita lihat di dalam Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Hidup ini setiap orang berkerinduan untuk kita memiliki, menjadi orang bijaksana, menjadi orang kuat, menjadi orang kaya. Tetapi dampak dari semuanya itu tuh yang kita harus perhatikan, bahwa kadang-kadang kita sudah salah menggunakan talenta yang Tuhan beri bagi kita. Oleh sebab itu firman Tuhan boleh mengingatkan kepada kita, jangan takabur, jangan sombong. Mari kita mengenal dan berusaha mengenal Yesus. Akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi.
Saya mengambil satu contoh yang ada di dalam Alkitab. Ini kisah tentang Sakius. Itu ada di dalam Lukas 19 ayatnya yang pertama sampai 10. Tapi saya tidak akan bacakan itu. Tapi saya hanya mengangkat bagaimana kisah seorang Sakius ini. Ia boleh dikatakan kepala pemungut cukai. Ia seorang kaya. Ia mengenal, apakah dia berusaha untuk mengenal apakah Yesus itu yang satu-satunya. Yesus itu memang cuma satu. Dan dia yakin itu Yesus itu cuma satu. Gereja boleh banyak, tetapi Yesus cuma satu. Sakius ingin tahu. Dan dia yakini kisah ini ketika Yesus masuk ke kota Yeriko. Ya, di ayat 3 di sini dikatakan, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu tetap. Ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab orangnya pendek. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, ini kalau saya melihat bahwa usaha yang dilakukan oleh Sakius karena dia ingin mau mengenal Yesus, ya, ini dia diperhadapkan dengan dua tantangan hidupnya, ya, tantangan dari dalam dan tantangan dari luar, ya. Tantangan dari dalam, dia memang orang pendek, ya. Tantangan dari luar ada begitu banyak. Tetapi ayat firman Tuhan yang boleh kita belajar dari Sakius, ya, dia berusaha. Di ayat 3 dia punya niat, dia punya satu usaha, punya keyakinan dia bisa lakukan ini. Dan saya percaya umat Tuhan di jemaat GPD Bahu, bahkan di mana saja suara ini dapat didengar, maka kita akan diberikan kekuatan untuk dapat mengatasi segala pergumulan hidup, segala usaha kita. Oleh sebab itu, ya, saya berharap, ya, jemaat Tuhan ketika kita menghadapi begitu banyak pencobaan, ya, jangan kita takut karena kita sudah ada di dalam dimensinya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita berusaha, ya, mengenal Yesus dengan sungguh-sungguh, karena dialah adalah pengharapan kita. Karena kita berada di dalam dimensinya Tuhan, kita berada di dalam rahasianya Tuhan, maka berkat janji-janji Tuhan dalam situasi yang sulit ini, saya percaya kita akan dapat tergenapi dalam hidup kita, dapat kita hadapi. Karena ada satu naluri yang Tuhan beri bagi kita untuk dapat menyesuaikan situasi yang ada di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan bilang dia akan muncul seperti fajar dan seperti hujan di akhir musim yang mengairi bumi. Maka akuilah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, menunjukkan kebenaran dan keadilan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita mengenal Tuhan secara pribadi, saya percaya kita akan dimampukan Tuhan untuk menghadapi situasi sesulit apapun. Karena kita sudah ada di dalam dimensinya Tuhan. Kita sudah ada di dalam rahasianya Tuhan. Pandang Yesus dengan segala penuh harapan, ya. Karena kita tidak perlu takut. Karena ada tangan Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup kita. Immanuel. Amin. Firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Kupandang hari esok dengan segala pengharapan. Kupandang hari esok dengan segala pengharapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin
bagi yang mau percaya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Sekali lagi, mulia dan agung kasih-Nya. Iya dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena kami sudah dikuatkan lagi lewat kebenaran firman Allah yang menuntut hidup kita untuk kita boleh mengenal dan berusaha mengenal akan Yesus. Sehingga kita boleh menjadi kekuatan, akan memberi spirit dalam hidup kita menghadapi situasi yang kita hadapi ini. Karena ada Tuhan yang selalu menuntun, yang selalu membimbing kita. Sehingga lewat kebenaran firman Allah, kita diberi kekuatan untuk menghadapi semua. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua yang percaya, kita katakan amin.